Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali hadir menemani pagi hari Anda dengan menyajikan informasi dari Sumatera bagian selatan bersama saya Emma Noviana. Berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Berita pertama, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang menggelar hataman Al-Quran massal yang diikuti 1343 Qori dan Qori'ah. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada Kamis 11 Juni 2026. Halo warga Kota Palembang, suasana hikmat dan penuh keberkahan tampak terasa di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, yang dimana saat ini di belakang saya tengah berlangsungnya prosesi khataman dari 1343 Qori dan Qori'ah dari berbagai wilayah di Kota Palembang. Seperti apa rangkaian kegiatan suasana yang berlangsung? Berikut liputannya. Jumlah peserta yang mencapai 1.343 orang diselaraskan dengan usia Kota Palembang yang kini memasuki ke tahun 1343. Menjadi simbol kuat keterkaitan antara sejarah panjang Kota Palembang dengan nilai-nilai religius yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menggema secara serentak menghadirkan suasana yang penuh kehusukan. Momentum ini tidak hanya menjadi bentuk syukur atas perjalanan panjang Kota Palembang, tetapi juga sebagai ikhtiar bersama untuk memohon keberkahan, kedamaian, serta kemajuan bagi kota tertua di Indonesia tersebut. Ya, warga Kota Palembang diharapkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran, sehingga nilai-nilai dari Al-Quran dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat tali silaturahmi. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang mendorong pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka sosialisasi bimbingan teknis dan advokasi pembentukan Satgas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Gedung Geraha Serbaguna pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 sekaligus memastikan para guru dan tenaga kependidikan memperoleh perlindungan saat menjalankan tugas profesionalnya. Ratu Dewa menegaskan keberadaan regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik, bukan menjadi tempat yang rentan terhadap konflik maupun persoalan hukum. Selain itu, Ratu Dewa juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kompetisi di tengah perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis. Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang juga tengah menyiapkan program Satu Sekolah Satu Guru Strata 2 atau S2 yang akan dilaksanakan secara bertahap. Yang penting bagi saya segera bentuk Satgas itu. Satgas itu dibentuk, tugas pokok dan fungsinya jelas, personilnya jelas, implementasi di lapangan seperti apa, sehingga Bapak Ibu, para kepala sekolah, para guru, tenaga pendidikan benar-benar terlindungi dari semua persoalan-persoalan yang macam-macam titik begini yang ada di lapangan. Pemerintah Kota Palembang resmi meluncurkan program Car Free Day di kawasan Jembatan Ampera pada Minggu pagi. Program ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343, sekaligus upaya menghadirkan ruang publik yang sehat, aman, dan ramah lingkungan.
Pemerintah Kota Palembang resmi meluncurkan program Car Free Day di kawasan Jembatan Ampera pada Minggu pagi. Program ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343, sekaligus upaya menghadirkan ruang publik yang sehat, aman, dan ramah lingkungan. Ribuan warga memadati kawasan Jembatan Ampera untuk mengikuti peluncuran perdana Car Free Day yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Dalam sambutannya, Ratu Dewa mengatakan, Car Free Day bukanlah program yang hadir secara instan. Sebelum resmi diluncurkan, pemerintah telah melakukan berbagai uji coba, evaluasi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan nyaman. Ratu Dewa menilai keberhasilan peluncuran Car Free Day merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kota Palembang, aparat keamanan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta dukungan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Selatan, Kapolrestabes Palembang, dan Gubernur Sumatera Selatan atas kolaborasi dalam mewujudkan program tersebut. Menurutnya, Car Free Day menjadi langkah awal membangun budaya kota yang lebih sehat, modern, dan humanis. Berita selanjutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palembang resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menjadi responden pertama sebagai bentuk dukungan, sekaligus mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pendataan nasional tersebut. Badan Pusat Statistik Kota Palembang resmi meluncing sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan perdana dilakukan langsung di kediaman pribadi Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus. Kepala BPS Kota Palembang menyampaikan bahwa data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari sektor usaha hingga kondisi ekonomi keluarga. Sementara itu, Wali Kota Palembang mengajak seluruh masyarakat untuk bersikap terbuka dan proaktif saat proses pendataan berlangsung dengan memberikan data yang jujur dan lengkap agar menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah maupun nasional. Pada hari ini kita mulai sensus ekonomi di Kota Palembang. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi yang berkaitan dengan struktur ekonomi dunia usaha yang kecil, menengah, besar, dan bahkan dalam skala yang lebih besar lagi. Satu hal saya menghimbau warga Palembang, dibutuhkan kejujuran untuk mengungkapkan apapun data yang diinginkan oleh petugas kita di statistik kota. Terus harus proaktif, jangan sampai kalau masuk Palembang untuk menghindar kemana-mana, nggak apa-apa. Karena ini adalah sumber data, tadi kita ingin mengambil sebuah kebijakan tingkat daerah, provinsi, dan juga tingkat nasional. Maka dari itu harapan saya, wong Palembang, kalau ada petugas statistik, proaktif, datang, ungkap ke sejujurnya. Kalau udah inget, ajak bini, ajak anak, biar semuanya terdata dengan baik. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 dengan menggelar Festival Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dan Berbudaya. Perayaan yang dipusatkan di halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini juga dirangkaikan dengan peluncuran resmi Perangko Penanda Kota Palembang. Berbagai pertunjukan seni dan budaya mewarnai Festival Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dan Berbudaya yang digelar pemerintah Kota Palembang pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343, sekaligus upaya memperkuat identitas budaya di tengah pembangunan kota. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hashim, mengatakan pembangunan Palembang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus diiringi dengan pelestarian budaya dan penguatan karakter masyarakat. Aprizal menjelaskan tema peringatan tahun ini, Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dan Berbudaya, mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat, menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, serta menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya sebagai identitas daerah.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Palembang juga meluncurkan perangko penanda Kota Palembang sebagai simbol sejarah sekaligus media promosi budaya kepada masyarakat nasional maupun internasional. Menurut Aprizal, perangko bukan hanya berfungsi sebagai alat pengiriman surat, tetapi juga menjadi media diplomasi budaya yang memperkenalkan wajah dan jati diri Kota Palembang kepada dunia. Melalui festival budaya dan peluncuran perangko ini, pemerintah Kota Palembang berharap semangat melestarikan budaya lokal terus tumbuh. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI menggelar lomba olahraga tradisional yang diikuti ratusan aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah dan 18 kecamatan. Halo pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Palembang ke-1343, berbagai macam kegiatan dilaksanakan. Yang dimana saat ini di belakang saya tengah berlangsungnya perlombaan antar pegawai OPD dan kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Seperti apa kegiatan dan suasana yang berlangsung? Berikut liputannya. Ratusan aparatur sipil negara Kota Palembang mengikuti lomba olahraga tradisional yang digelar KORMI dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Kegiatan berlangsung di halaman rumah dinas wali kota, secara resmi dibuka oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Perlombaan menghadirkan berbagai macam permainan tradisional seperti panco, gebuk bantal, bakia, enggrang serta hadang-hadangan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan melestarikan olahraga tradisional sekaligus mempererat silaturahmi dan kekompakan antar ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Wali Kota Palembang berharap semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal terus terjaga melalui kegiatan positif seperti ini. Pemirsa, peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 digelar dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Kota Palembang Rabu pagi. Dalam momentum tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memaparkan capaian pembangunan daerah, termasuk peningkatan indeks pembangunan manusia yang masuk kategori tinggi, serta mendapatkan apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan. Rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 berlangsung hikmat di ruang rapat DPRD Kota Palembang. Dalam sambutannya, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut usia 1343 tahun bukan sekedar angka, melainkan perjalanan panjang sejarah dan kebersamaan masyarakat di bumi Sriwijaya. Ia menegaskan kemajuan kota merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ratu Dewa juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Palembang dalam 1,5 tahun terakhir. Indeks pembangunan manusia atau IPM Kota Palembang tercatat mencapai 83,27% dan masuk kategori tinggi. Angka ini mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta daya beli masyarakat. Dari sisi ekonomi, berdasarkan data BPS Kota Palembang, pertumbuhan ekonomi triwulan ke-1 tahun 2026 meningkat menjadi 5,91%, naik dari 5,14% pada periode sebelumnya dan berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Sejumlah capaian tersebut turut didukung oleh berbagai program strategis, termasuk kecuran dana pusat sebesar 424 miliar rupiah untuk mitigasi banjir, keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, serta pelaksanaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang ke-1343, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang menggelar lomba gaple dan lomba e-sport e-football
yang melibatkan OPD serta insan media. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus perpaduan antara olahraga tradisional dan modern. Kegiatan yang digelar di halaman kantor Diskominfo Kota Palembang ini dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin. Didampingi Kepala Diskominfo, Adi Zahri dan Ketua Kormi Palembang, Zulfikar Muharrami, pada Kamis 18 Juni 2026. Sebanyak 128 pasangan peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah dan perwakilan media cetak maupun elektronik turut ambil bagian dalam perlombaan yang dibagi ke dalam 4 pool pertandingan. Lomba ini akan berlangsung selama 2 hari sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 dengan mengusung tema Palembang Berdaya, Berbudaya, dan Mendunia. Adi Zahri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Sementara itu, Asisten 1 Setda Kota Palembang Sulaiman Amin mengapresiasi pelaksanaan lomba yang dinilai sebagai sarana mempererat kebersamaan antar instansi dan media di Kota Palembang. Menurutnya, sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang memiliki sejarah panjang yang patut diperingati dengan kegiatan yang meriah namun tetap syarat makna. Suasana haru dan bahagia mewarnai penyerahan rumah tak layak huni bagi warga Pelaju Ilir di Kota Palembang. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang Dewi Sastrani menyerahkan secara simbolis kunci rumah hasil program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program Palembang Peduli Basnas Kota Palembang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sahkan atau resmikan bedah rumah Ibu Salia di Lorong Sayangan RT 27 RW 08 Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah milik Salia, warga Gang Sayangan Kelurahan Pelaju Ilir, Kecamatan Pelaju, yang sebelumnya dalam kondisi nyaris roboh dan kerap terdampak banjir, kini telah berubah menjadi hunian yang lebih kokoh, aman, dan nyaman. Penyerahan rumah layak huni ini dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang Dewi Sastrani pada Kamis 18 Juni 2026. Dan masih menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Dewi Sastrani menegaskan, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap warga. Menurutnya, program bedah rumah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan Basnas dalam mengoptimalkan dana umat untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial dan gotong royong di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, sekaligus tasyakuran Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat persaudaraan dan mendorong pembangunan kota. Peringatan digelar di Masjid Darussaid Jalan MP Mangkunegara Palembang pada Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah serta masyarakat Kota Palembang yang antusias mengikuti acara. Acara juga diisi dengan tausiah agama oleh Ustadz Bitoh Purnomo LCMA, alumni Universitas Al-Azhar Mesir, yang mengajak jamaah menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum introspeksi diri dan memperkuat nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim menegaskan bahwa peringatan 1 Muharram berdekatan dengan Hari Jadi Kota Palembang menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan semangat pembangunan. Ini tahun
bersama-sama ikut serta dalam dua bidang untuk memperbaiki dan membangun Kota Palembang, dan semangat satu mahalan ada semangat kita hijrah pembaharuan. Artinya kalau itu kita sama-sama masyarakat mengambil hikmah itu semua, kita bersama-sama masyarakat Kota Palembang untuk bersatu dengan rasa persaudaraan, pendidikan sosial, sehingga Kota Palembang bernilai sejahtera itu akan dapat terwujud, dan Palembang emas Darussalam, Palembang dari Tumpoi Batu Borong, Tumpoi itu dapat terwujud untuk masyarakat Palembang kita cintai dengan. Berita selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari merayakan hari ulang tahun ke-31 dengan semangat baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di usia yang lebih dari 3 dekade ini. RSUD Palembang Bari menegaskan komitmennya untuk menjadi pusat rujukan kesehatan nasional hingga berstandar global. Halo warga Kota Palembang, tepat pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 dengan mengusung tema berseri, digelar kegiatan puncak peringatan Hari Jadi RSUD Palembang Bari ke-31. Seperti apa rangkaian kegiatan yang berlangsung? Berikut Puncak peringatan hari ulang tahun ke-31 Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari tahun 2026 berlangsung dengan meriah. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang yang mewakili Wali Kota Palembang sekaligus membuka secara resmi rangkaian acara peringatan Hari Jadi Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kota Palembang tersebut. Mengusung tema berseri, peringatan HUT ke-31 RSUD Palembang Bari menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Berbagai capaian dan inovasi pelayanan kesehatan turut dipaparkan sebagai bentuk komitmen RSUD Palembang Bari dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Palembang menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari yang selama ini telah memberikan dedikasi terbaik dalam melayani masyarakat. Diharapkan di usia ke-31 tahun, RSUD Palembang Bari terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat inovasi, serta menjadi rumah sakit yang semakin maju, modern, dan terpercaya. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang menggelar kejuaraan padel eksekutif ASN. Kegiatan ini diikuti puluhan tim dari berbagai organisasi perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan antar aparatur. Kejuaraan padel eksekutif ASN Kota Palembang resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palembang Ahmad Bastari mewakili Wali Kota Ratu Dewa di lapangan padel Riverbank pada Sabtu 20 Juni 2026. Sebanyak 32 tim dari berbagai organisasi perangkat daerah turut ambil bagian dalam kejuaraan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dalam meningkatkan kebersamaan antar ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Ahmad Bastari menyampaikan apresiasi Wali Kota Palembang kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa olahraga memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga kesehatan, tetapi juga dalam membangun karakter disiplin dan semangat kebersamaan di lingkungan kerja. Menurutnya, olahraga padel yang saat ini tengah populer di berbagai kalangan mencerminkan semangat Kota Palembang yang terus bergerak maju. Mengikuti perkembangan zaman, pemerintah Kota Palembang juga terus mendorong berbagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat citra kota yang modern dan dinamis. Pemerintah Kota Palembang terus mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau UCJ. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan mengukuhkan 36 agen penggerak BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan
khususnya bagi pekerja sektor informasi dan pekerja rentan. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim secara resmi mengukuhkan 36 agen penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Palembang pada Selasa 23 Juni 2026. Pengukuhan ini merupakan bagian dari strategi jemput bola pemerintah Kota Palembang bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cangkupan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Program ini menyasar pekerja informal, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Meski demikian, pemerintah Kota Palembang masih menghadapi tantangan dalam mencapai target Universal Coverage Jam Sostek. Hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta tercatat sebanyak 237.262 orang atau 34,63%. Sementara target tahunan 2026 mencapai 391.711 peserta atau 57,66%. Sehingga masih terdapat selisih lebih dari 154.000 pekerja yang perlu dijangkau. Untuk itu, keberadaan 36 agen penggerak diharapkan menjadi ujung tombak di lapangan. Dalam mempercepat pencapaian target tersebut, para agen akan berperan aktif melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan, hingga membantu proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka Festival Palembang Darussalam ke-22 tahun 2026. Kegiatan yang digelar kerukunan keluarga Palembang ini menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui seni dan bazar UMKM. Festival Palembang Darussalam ke-22 resmi dibuka oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa MSI pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang digelar oleh Kerukunan Keluarga Palembang atau KKP ini secara konsisten menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seni dan bazar UMKM. Dalam sambutannya, Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada KKP dan seluruh panitia yang terus menjaga keberlangsungan festival budaya ini dari tahun ke tahun. Ratu Dewa menegaskan, Festival Palembang Darussalam bukan sekedar agenda seremonial, melainkan upaya bersama untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang memiliki sejarah panjang sejak masa Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam. Warisan tersebut melahirkan kekayaan budaya yang beragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, seni, kuliner, hingga busana tradisional. Festival ini juga dinilai menjadi ruang ekspresi budaya, sekaligus sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda agar semakin mencintai budaya daerahnya sendiri. Makanya saya sering katakan dengan para staf yang ada, baik di organisasi perangkat daerah, dari jajaran seluruh asisten, ketika ingin membuat sebuah kebijakan baik masalah pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, tolong betul dilibatkan KKP. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Emma Noviana pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.